Baik, kita ulangi lagi. Materi pertama itu Muslela Musdar, dipersilakan untuk presentasikan materinya. Yang pertama, penilaian kinerja dan harga transfer. Penilaian kinerja adalah penilaian kinerja, yaitu suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termaksud tingkat ketidakhadiran. Harga transfer dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengertian harga transfer meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen produksi dan harga jual produk yang ditransfer antara pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Sedangkan menurut Bambang Haryadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, suatu sudut pandang mendefinisikan sebagai berikut. Harga transfer merupakan pertukaran barang dan jasa antara divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Terdapat 4 jenis utama dari pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pertanggungjawaban. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, manajemen puncak menciptakan bidang-bidang pertanggungjawaban yang disebut pusat-pusat pertanggungjawaban dan menugasi manajer-manajer bahwanya untuk mengelola bidang-bidang tersebut. Suatu pusat pertanggungjawaban atau responsible center adalah suatu bagian bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas. Suatu pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit yang dikepalai oleh seorang manajer, misalnya departemen pemasaran dikepalai oleh seorang manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas pemasaran. Selanjutnya, yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya biaya. Terdapat 2 macam pusat biaya sebagai berikut. Yang pertama, pusat biaya teknik. Pusat biaya yang antara input dan outputnya dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya departemen produksi. Yang kedua, pusat biaya kebijakan atau discretionary expense center. Pusat biaya yang antara input dan outputnya tidak dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya Departemen Penelitian dan Pengembangan.
Selanjutnya, yang ketiga, pusat pendapatan. Dari aspek kemampuan pendelegasian wewenang, pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya pendapatan. Sedangkan dari aspek hubungan antara input dan output, pusat pendapatan adalah pertanggungjawaban yang hubungan antara input dan outputnya tidak memenuhi konsep penandingan atau matching, atau bukan merupakan hubungan sebab akibat, misalnya departemen pemasaran. Selanjutnya, yang keempat, pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut atau memenuhi konsep penandingan. Kinerja manajer pusat laba diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang hubungan antar input dan outputnya mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya, unit-unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya yang memenuhi konsep penandingan. Selanjutnya, berikut terdapat dua macam ukuran untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu pusat laba, yaitu yang pertama, ukuran kinerja manajemen, yaitu ukuran yang berfokus pada sebaik apa yang dikerjakan manajer. Ukuran ini digunakan untuk perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian aktivitas pusat laba dan sebagai alat untuk memotivasi yang tepat bagi manajer. Yang kedua, ukuran kinerja ekonomi, yaitu ukuran yang berfokus pada seberapa baik apa yang dikerjakan oleh pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, untuk tujuan pengukuran kinerja di atas, berikut ini terdapat 5 alternatif ukuran profitabilitas yang berbeda, yaitu yang pertama, margin kontribusi, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya variabel total suatu divisi. Yang kedua, laba langsung, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya langsung total suatu divisi. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yaitu kelebihan pendapatan total di atas biaya langsung total suatu divisi dan alokasi biaya dari kantor pusat. Yang keempat, laba sebelum pajak penghasilan. Yang kelima, laba bersih atau laba setelah pajak penghasilan. Selanjutnya, yang kelima, pusat investasi. Pusat investasi atau investment center adalah pusat pertanggungjawaban manajer mempunyai pengaruh memadai terhadap timbulnya laba dan investasi untuk menghasilkan laba tersebut. Misalnya, unit-unit bisnis. Unit bisnis yang merupakan pusat investasi adalah unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang terhadap timbulnya investasi. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi. Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya anggaran. Pusat pendapatan diukur kinerjanya dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan anggaran. Pusat laba diukur kinerjanya dengan membandingkan antara laba aktual dan laba anggaran. Yang pertama, return of investment. ROI merupakan ukuran kinerja pusat investasi yang paling umum digunakan.
Roy mengukur laba per rupiah investasi. Rumus untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut. Karena ROI yang dihitung adalah ROI pusat investasi, maka laba pada rumus di atas adalah laba pusat investasi dan aset operasi juga aset operasi pusat investasi. Selanjutnya, return of investment atau ROI juga dapat dihitung secara terinci dengan rumus sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasional per aset operasi rata-rata atau ROI sama dengan laba operasi per penjualan kali penjualan per aset operasi. Selanjutnya, kelebihan return of investment atau ROI. Yang pertama, mendorong manajer untuk memperhatikan hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi dan mencegah pemborosan investasi. Contoh, sebuah divisi elektronik mempunyai kesempatan untuk berinvestasi dalam 2 proyek di tahun depan. Sebuah kamera digital dan TV layar datar. Selanjutnya, baiklah, itulah materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bila tadi presentasi dari kelompok saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu margin laba operasi perputaran aset operasi. Cara lain untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya atau laba operasi atau kipa operasi rata-rata dalam margin dan berputar. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Hal ini menyatakan bagian dari penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Perputaran atau turnover adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Rumusnya yaitu menghasilkan ROI margin laba operasional X dikali margin laba operasional dikali perputaran aset operasi rata-rata. Laba operasi per penjualan bersih dikali penjualan bersih dibagi aset operasi rata-rata. Kelemahan ROI dapat menghasilkan pandangan yang sempit tentang laba divisi dan mengorbankan laba perusahaan secara keseluruhan. Kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek atau short run dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang atau cek ada suara. Ada. Baik, selanjutnya itu residual income. Metode analisis kinerja keuangan bermacam-macam. Salah satunya adalah residual income atau yang juga sering disebut laba residu maupun laba residual.
Cara menghitung residual income yaitu formula residual income yaitu dapat dinyatakan sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi bersih dikurang tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Selanjutnya laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Selanjutnya kelebihan residual income. Yang pertama, aktiva dengan risiko yang berbeda dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda pula. Kedua, memungkinkan semua pusat laba mempunyai sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Ketiga, residual income adalah laba ekonomis yang memperhitungkan penghasilan minimum yang harus dicapai oleh aktiva. Selanjutnya G, yaitu kelemahan residual income. Kinerja yang dibatasi untuk satu periode akuntansi membuat manajer pusat laba lebih berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek. Kedua, metode depresiasi yang dipakai perusahaan sangat mempengaruhi residual income. Ketiga, hasil akhir yang berupa angka absolut membuat perbandingan antara residual income satu pusat laba dengan pusat laba lain dan nilai investasi yang berbeda lebih sulit dilakukan. Keempat, cenderung menguntungkan divisi yang lebih besar. Perbandingan ROI dan ROI adalah mempunyai beberapa kelebihan sebagai pengukur kinerja suatu pusat investasi. Kelebihan penggunaan ROI adalah merupakan ukuran yang komprehensif lengkap karena apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan dicerminkan dalam rasio. ROI lebih mudah dihitung dan dipahami. ROI merupakan suatu denominator umum yang diterapkan terhadap unit yang bertanggung jawab terhadap investasi tanpa ada masalah mengenai ukuran atau jenis bisnisnya dalam praktik. Kemudian selanjutnya itu penentuan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Yang bagian A, masalah penentuan harga. Yang pertama itu perusahaannya organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat laba atau desentralisasi untuk menghadapi berbagai ragam pasar, produk atau jasa yang dihasilkan diferensiasi bisnis. Antar pusat laba dalam suatu perusahaan terjadi transfer barang atau jasa. Yang kedua, dua pusat laba yang terlibat dibagi divisi penjual atau yang mentransfer barang atau jasa dan divisi pembeli atau yang menerima transfer barang dan jasa dari penjual. Ketiga, kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba akan terdampak terhadap laba masing-masing pihak yang terkait. Transfer barang atau jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Selanjutnya, harga pasar sebagai harga transfer. Harga pasar merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost bagi unit pengirim dan penerima. Bagi pengirim, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer produk kepada unit penerima. Bagi penerima, harga pasar merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Penentuan harga transfer dengan metode harga pasar biasanya ditetapkan dengan harga pasar minus. Selanjutnya itu bagian C, harga kompetitif sebagai harga transfer. Apabila tidak ada perusahaan yang membeli atau menjual produk di luar perusahaan, tidak ada harga pasar. Maka harga kompetitif dapat dibentuk dengan menggunakan salah satu di antara 4 cara berikut ini. Yang pertama, jika tidak tersedia harga pasar terpublikasi untuk produk yang identik. Yang kedua, harga pasar mungkin dibentuk dengan memberikan tawaran menjual kepada atau membeli produk dari pihak luar. Ketiga, jika pusat laba penjual menjual produk yang mirip ke pasar luar.
Keempat, jika pusat laba pembeli membeli produk yang mirip dari pasar luar. Selanjutnya itu harga transfer berdasarkan biaya. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya cost basis transfer pricing digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Selanjutnya bagian E, penentuan harga transfer jika terdapat kapasitas menganggur. Apabila terdapat kapasitas menganggur di divisi penjual dan kapasitas menganggur cukup untuk memenuhi kebutuhan divisi pembeli, maka tambahan biaya yang terjadi di divisi penjual adalah biaya variabel saja. Kemudian bagian F, pendekatan biaya kesempatan untuk penentuan harga transfer. Pendekatan biaya kesempatan mempertimbangkan sudut pandang pusat laba penjual maupun pusat laba pembeli. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan ini mengidentifikasi harga transfer minimum yang divisi penjual berharap akan menerima dan harga transfer maksimum yang divisi pembeli bersedia untuk membayar. Baik, yang terakhir yaitu contoh terkait menerima materi penilaian kinerja dan harga transfer, yaitu divisi manajemen dari medical diagnostik rela melaporkan hasil-hasil untuk operasi tahun lalu. Penjualan, total beban, rata-rata aktiva operasi. Kemudian diminta bagian pertama itu hitunglah margin turnover RA untuk divisi magnetik. Yang bagian B itu manajemen telah menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktiva operasi sebesar 25% beberapa laba residu divisi magnetis untuk tahun tersebut. Penyelesaiannya yaitu bagian pertama margin laba operasi bersih dibagi penjualan. 3 juta dolar dibagi 25 juta dolar sama dengan 12%. Turnover penjualan dibagi rata-rata aktiva. Yang kedua itu atau bagian B, penjualan dibagi rata-rata aktiva. Baik, sekian dan terima kasih. Saya rasa itu sudah cukup dari materi kelompok saya. Jika ada salah dalam presentasi materi kelompok saya, mohon dimaafkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator pertama. Baik, maksud saya selanjutnya kelompok 12.